Papi 2 hari ini sedikit tidak senang, tapi Papi selalu berusaha membuatku senang. Papi juga berlatih seni bela diri dan bermain sepak bola denganku hari ini. Carlos berbaring di tempat tidur memegang dagunya. Papi dan aku baik-baik saja. Aku mengkhawatirkanmu dan Carla. Malam ini Carla muntah. Aku merasa bersalah padanya. Carlos merasa sangat bersalah. Tadi malam saat aku menemuinya, dia masih menghiburku dan menyuruhku untuk tidak khawatir. Jangan takut, kakek Hansen akan menyembuhkannya. Carlos menghiburnya, tapi lain kali jangan biarkan dia minum pil lagi. Jika ada waktu, aku tidak masalah. Aku saja yang makan. Paling aku hanya diare. Ketika dua anak itu masih mengobrol, tiba-tiba Daniel mengetuk pintu. Awalnya dia juga ingin melakukan panggilan video dengan Carlos untuk mengetahui situasi Tracy di sana, tetapi barusan dia sudah mendengarnya. Setelah Carla minum pil, dia jadi muntah dan diare. Carlos mendapatkan kritik dan mengenai masalah pernikahan masih belum ada jawaban, tetapi keluarga Lois tidak bersama mereka. Takutnya pada akhirnya dia benar-benar tidak bisa lepas dari takdir ini. Alis Daniel berkerut dan dia pelan-pelan pergi. Awalnya ini merupakan masalahnya dan dia tidak bisa membiarkan anak-anak menanggung masalah ini untuknya. Dia mengirim pesan teks kepada Carlos dan meminta Carlos untuk menelponnya nanti ketika dia ada waktu. Dengan cepat Carlos menelponnya. Papi? Carlos. Daniel mengobrol dengan Carlos sebentar lalu berkata dengan lembut, masalah Mami, kamu dan Carla jangan ikut campur lagi, oke? Papi sudah tahu. Carlos bertanya dengan suara pelan. Iya. Daniel tersenyum pahit. Ini awalnya merupakan tanggung jawab Papi. Papi malah membiarkanmu menghadapinya, juga membuat Carla sakit. Papi sangat merasa bersalah pada kalian. Papi jangan berpikir seperti itu. Carlos, kelak kamu tidak perlu khawatir dengan urusan orang dewasa lagi. Mami sangat cerdas dan mandiri. Apapun keputusan yang dia buat, itu sudah dipertimbangkan dengan cermat. Sebagai anak-anaknya, kalian harus menghormati keputusannya. Papi mungkin tidak setuju, tapi Papi akan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Ini adalah tanggung jawab dan martabat seorang pria. Kamu berjanji pada Papi, oke? Oke, aku mengerti. Meskipun Carlos merasa sedih, dia hanya bisa menyetujuinya. Kamu istirahatlah. Daniel berkata dengan lembut, jaga dirimu. Baiklah, sampai jumpa Papi. Carlos menjawab dengan patuh lalu menutup teleponnya. Daniel memegang ponselnya dan menatap foto pernikahan dia dan Tracy di atas meja. Perasaannya sangat rumit. Dia tahu bahkan jika Tracy tidak punya perasaan pada Duke, dia mungkin tetap akan memilih untuk menikah dengannya. Bagaimanapun keluarga Moore sedang memiliki beberapa masalah belakangan ini. Dari perspektif situasi secara keseluruhan, dia harus memilih jalan ini. Jika ingin mengubah ini, maka hanya dapat dimulai dengan strategi bisnis. Setelah memikirkannya, Daniel segera memanggil Ryan. Tuan Daniel, Anda mencari saya? Ryan masih tidur ketika dia mengangkat telepon, kemudian dengan cepat berpakaian dan bergegas menghampirinya. Temukan semua informasi tentang proyek gedung olahraga di Paris dan kumpulkan semua pemegang saham kecuali Duke. Perintah Daniel. Hah? Ryan tertegun sejenak kemudian langsung mengangguk. Baik,
Rian buru-buru menjalankan perintahnya dan hampir bertabrakan dengan Thomas yang sedang berjalan ke arahnya. "Kamu mau kemana?" tanya Thomas. "Tuan Daniel memintaku untuk melakukan sesuatu," kata Rian. "Apa Tuan Daniel bersedia menerima perawatan?" Thomas bertanya dengan tergesa-gesa. "Ini mengenai proyek gedung olahraga di Paris." Rian mengerutkan kening dan berkata, "Aku agak bingung. Tuan tidak merawat tubuhnya dengan baik. Sekarang masih memikirkan bisnis." "Ada apa dengannya?" Thomas menjadi cemas. "Tidak bisa terus seperti ini. Aku baru saja melihat raut wajahnya. Aku khawatir dia belum tidur sepanjang malam." Rian berbisik, "Kenapa kamu tidak memanggil Paman Sanjaya? Sekarang hanya Paman Sanjaya yang bisa membujuknya." "Kamu tidak perlu mengingatkanku." Thomas menatapnya dengan tajam. "Lily sudah pergi memanggilnya." "Lily bekerja dengan sangat baik." Rian menghela nafas lega. "Aku akan pergi bekerja dulu." "Pergilah." Tracy tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Di pagi hari dia terbangun dalam keadaan linglung karena mendengar suara ketukan dari pintu. "Nona Tracy, Duke Louis dan Tuan Besar Louis datang," Paula melaporkan dari luar. "Hah?" Tracy langsung duduk di tempat tidur dan buru-buru berkata, "Jamu mereka di aula dulu. Aku akan segera turun." "Baik." Paula segera turun untuk menyambut mereka. Naomi mempersilahkan kedua tamu terhormat itu untuk duduk dan meminta pelayan untuk menyajikan kopi yang enak. Tuan Besar Louis duduk di sofa mewah menyeruput kopi dengan elegan. Duka terus melihat ke atas menantikan sosok Tracy. "Kak Amanda, aku tidak ingin makan calapan ala balat. Aku ingin makanan calapan ala Chinese." Pada saat ini Amanda sedang membawa Carla keluar dari kamar dan Amanda memegang boneka alpaka di satu tangan. Hari ini dia mengenakan gaun tuan putri putih yang indah, terlihat sangat menggemaskan. "Kami telah menyiapkan sarapan ala Chinese untuk Nona. Ini semua adalah makanan favorit Nona." Meskipun pengurus rumah tangga Bibi Lani berasal dari negara Emron, tapi dia fasih berbicara dengan Carla. "Benarkah?" Carla sangat senang. "Apa nenek yang membuatnya?" "Ada juru masak makanan Chinese di sini. Mereka disiapkan khusus untuk Nona dan Tuan Muda," Bibi Lani berkata sambil tersenyum. "Ayo, kita turun." Iya, terima kasih nenek." Carla dengan senang hati mengikuti Bibi Lani ke bawah. "Carla?" Duka melihat Carla dengan segera menyapanya. "Apa kamu baik-baik saja?" "Hah? Aku..." Carla terkejut ketika melihat Duke Louis dan buru-buru menutupi perutnya dan berpura-pura sakit. "Pelutku sakit. "Carla, kamu kenapa?" Amanda segera berlutut untuk memeriksanya. "Carla." Pada saat ini Carlos keluar dari kamar. "Jika sakit, kembalilah ke kamar untuk beristirahat." "Oh." Carla buru-buru membawa Amanda kembali ke kamarnya. "Hah?" Duka tercengang di sana dan tidak tahu harus berbuat apa. Carlos berkata dengan sopan, "Keterampilan medis kakek Hansen sangat bagus. Tadi malam dia membelikan obat kepada Carla dan itu telah membuatnya merasa jauh lebih baik. Mungkin sekarang masih terasa sedikit sakit, tapi itu bukan masalah besar. Terima kasih Paman Duke atas perhatiannya." "Bagus, tidak apa-apa." Duke tidak terlalu memikirkannya.
Ketika Tuan Besar Lois melihat pemandangan ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat rumet. "Selamat pagi, Kakek Vincent." Carlos berinisiatif untuk menyapa Tuan Besar Lois. "Selamat pagi." Tuan Besar Lois menatap Carlos sambil tersenyum. "Apa adikmu baik-baik saja?" "Sudah jauh lebih baik. Terima kasih, Kakek Vincent, atas perhatianmu." Carlos sangat sopan. "Baguslah." Tuan Besar Lois mengangguk. "Kamu berbicara bahasa Perancis dengan sangat baik. Siapa yang mengajarimu?" "Kakek buyutku mengundang guru bahasa Perancis untuk mengajariku." Carlos menjawab dengan jujur. "Aku sudah belajar sejak berusia 3,5 tahun dan tidak ada masalah dengan komunikasi sederhana." "Kakek buyutmu, Tuan Besar Wellens." Tuan Besar Lois tahu bahwa Tuan Besar Wellens merupakan raja dunia bisnis selama beberapa dekade. Dia pensiun ketika dia berusia 80-an, juga mendidik Daniel untuk menjadi generasi baru. "Iya." Carlos menganggukkan kepala. "Dengan didikan dari Tuan Besar Wellens, tidak heran kamu begitu hebat di usiamu yang masih sangat muda." Tuan Besar Lois menatap Carlos dalam-dalam. "Aku pernah bertemu ayahmu ketika dia masih kecil. Dia juga anak jenius, tapi kamu lebih hebat dari dia." "Papiku pernah berkata bahwa Paman Duke adalah satu-satunya temannya, dan Kakek Vincent adalah seniornya yang paling dihormati." Carlos tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, "Aku tidak menyangka pertama kali aku melihatmu bukan di rumah keluarga Wellens, melainkan di rumah pamanku." Mendengar kalimat ini, Tuan Besar Lois tercengang. Wajahnya sedikit kaku, tetapi dia menenangkan dirinya. "Dalam beberapa tahun terakhir, papimu fokus pada pasar domestik, jarang bekerja sama denganku. Tetapi pamanmu mengembangkan bisnisnya di pasar Perancis dan memiliki kerjasama dengan kami." Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, "Topik pembicaraan ini terlalu dalam. Kamu mungkin tidak akan mengerti. Pangsa pasar domestik sangat besar, cukup bagi keluarga Wellens kami untuk berkembang selama beberapa dekade." Carlos berkata dengan ringan. "Tentu saja, pasar Perancis juga bagus." "Kamu mengerti tentang bisnis?" Tuan Besar Lois sangat terkejut. Seorang anak berusia 6 tahun, setiap kata yang diucapkannya sangat ringan, tampaknya terlihat sopan tapi membawa makna tersembunyi dan agresif. Anak ini sungguh luar biasa. "Saat papiku sibuk, aku sering membantunya memeriksa dokumen, jadi sedikit banyak tahu." Carlos berkata sambil tersenyum. "Tapi aku hanyalah seorang anak kecil, dan yang aku katakan hanyalah pengetahuan dasar." "Kamu terlalu rendah hati." Tuan Besar sedikit tersenyum. "Tuan Besar Lois." Pada saat ini Tracy bergegas turun. "Maaf, aku tidak tahu kalian akan datang. Maaf membuat kalian menunggu." "Tidak apa-apa, kamilah yang telah mengganggu kalian." Tuan Besar Lois memandang Tracy sambil tersenyum. "Tujuan kami datang karena ingin menjenguk anak yang tiba-tiba jatuh sakit tadi malam." Setelah berbicara, Tuan Besar Lois memberi isyarat dan bawahannya memberikan beberapa hadiah. Tuan Besar Lois terlalu sungkan. Tracy segera menerima terima kasih padanya. Naomi mengambil hadiah itu dan pelan-pelan mundur ke belakang.
Tuan Besar Lois, karena sudah datang, mari kita sarapan bersama. Tracy menyapa dengan sopan. Oke, kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Beberapa orang duduk dan pelayan telah menyiapkan sarapan yang lezat. Setengahnya adalah sarapan ala Chinese dan setengahnya lagi sarapan ala Barat. Tracy dan Carlos terbiasa makan sarapan ala Chinese, sedangkan Tuan Besar Lois dan Duke terbiasa makan sarapan ala Barat. Duke sambil sarapan sambil mengobrol dengan Tracy. Dia sangat senang. Carlos makan dengan patuh dan elegan. Tuan Besar Lois berkata dengan santai, saat pergi ke Perancis nanti akan terbiasa makan makanan ala Barat. Sebenarnya makanan Perancis sangat lezat. Aku akan mengajakmu untuk mencobanya lain kali. Terima kasih kakek Vincent, Carlos berkata dengan nada sedikit sombong. Aku sudah pernah makan makanan Perancis, tapi aku tetap lebih suka makanan ala Chinese. Tuan Besar mengerutkan kening dan ketika hendak berbicara, Tracy tersenyum dan berkata, aku juga suka makanan ala Chinese. Aku juga menyukainya. Duke sekira membalas perkataannya. Aku sudah menemukan beberapa koki yang hebat. Nanti aku akan membawa mereka ke Paris untuk membuatkan makanan lezat untukmu setiap hari. Betul, kalian menyukai makanan ala Chinese. Nantinya kita bisa memperkerjakan koki Chinese. Ini adalah hal yang mudah. Tuan Besar Lois jarang sekali setuju dengan ucapan Duke. Awalnya ia masih memikirkan cara untuk memancing mereka, namun mendengar ucapan Duke yang tidak berarti, sudah terlihat jelas maksud kedatangan mereka. Carlos tidak berbicara, ia hanya melirik Tracy dengan tatapan rumit. Terima kasih, Tuan Besar Lois. Tracy mengucapkan terima kasih padanya dengan sopan. Selesai makan, kita duduk-duduk di ruang kerja. Ruang kerjaku lumayan besar. Baiklah. Tuan Besar Lois menganggukkan kepala. Katanya, El yang membuatkannya khusus untukmu. Betul, kakak menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat ruang kerja ini. Ketika Tracy pertama kali kembali ke rumah keluarga Moore, dia menghabiskan waktu setengah tahun untuk memulihkan diri dari rumah, tetapi Lorenzo tidak membiarkannya duduk diam. Dia membayar orang untuk datang mengajarkan setiap hari, menyuruhnya mempelajari ilmu pengetahuan, lalu di malam hari, Lorenzo menyuruhnya untuk membaca. Karena pengajaran tegas Lorenzo, ia baru bisa mempelajari sebuah kemampuan. Kalau begitu, aku harus melihatnya. Tuan Besar Lois tersenyum. Carlos menyelesaikan sarapannya dalam diam. Ia meletakkan alat makannya dan berkata pada Tracy, Mami, aku sudah selesai makan. Aku akan ke atas menemani Carla. Pergilah. Tracy menatapnya dengan lembut. Kakek Vincent, silahkan menikmati makanannya. Sampai jumpa Paman Duke. Sampai jumpa. Carlos dengan sopan pamit pada mereka berdua, lalu naik ke atas. Tuan Besar Lois menatap Carlos. Ia bertanya dengan penuh arti, putramu benar-benar jenius. Bagaimana Daniel bisa bersedia memberikan hak asuhnya padamu? Tracy mengerutkan kening. Ia mengganti topik pembicaraan. Kita bicarakan di ruang kerja. Oke. Ketika orang itu masuk ke ruang kerja, Bibi Lani menyediakan kopi dan teh untuk mereka, lalu berjalan keluar dengan tenang. Paula dan Naomi menunggu di dekat pintu. Tuan Besar Lois menghisap aroma kopi dengan elegan. Doodle sibuk memberikan hadiah untuk Tracy. Tracy, aku tidak sempat memberikannya padamu kemarin. Ini aku bawakan dari Perancis. Apa ini? Tracy membuka dan melihat isi kotak itu. Kali ini bukan kalung, melainkan sekotak kue kering yang lembut. Aku bertemu dengan seorang koki Chinese di Perancis. Dia sangat ahli dalam membuat kue.
Dia mengajariku membuat kue osmanthus ini. Cobalah, apa kamu menyukainya? Kamu yang membuatnya. Tracy sangat terkejut, juga dimanjakan sejak kecil. Ia sama sekali tidak pernah memasak. Tak disangka, sekarang dia mempelajari cara membuat kue ini. Ini terlalu sulit untuknya. Iya, cepat cobalah. Duka mengambilkan sepotong kue dan memberikannya kepadanya. Masih ada 3 kotak lagi. Aku ingin memberikan 3 kotak kue ini untuk anak-anak. Tapi aku takut rasanya tidak enak. Mereka bisa mengejekku. Jadi kamu coba dulu. Tracy tertawa jika tidak perlu memikirkan hal tentang pernikahan. Duka sebenarnya merupakan teman yang sangat baik. Tracy mengambil kue itu dan menggigitnya. Ia terkejut dan berkata, "Wah, sangat enak sekali." "Benarkah? Baguslah." Duka sangat gembira. "Aku khawatir kamu tidak menyukainya." "Bagaimana mungkin? Ini sangat enak." Tracy sedikit terharu. "Tapi lain kali kamu tidak perlu membuatnya lagi. Ini sangat merepotkanmu." "Tidak merepotkan. Aku sangat senang bisa belajar membuat kue ini." Duka yang mendapat pengakuan Tracy, hatinya sedikit bersemangat. "Asalkan kamu suka, apapun bisa aku pelajari." Duka dari kecil tidak pernah memasak. Ia benar-benar melakukan yang terbaik untukmu. Tuan Besar Lois menghela nafas. Kami sebagai orang tua melihatnya seperti ini sangat sedih. Namun asalkan dia suka, kami pasti akan mendukungnya. "Ayah." "Tuan Besar Lois." Tracy tersenyum dan berkata, "Pertanyaan yang barusan Anda tanyakan, aku akan menjawabnya sekarang." Daniel sebenarnya enggan melepaskan Carlos sebagai seorang ayah. Dia pasti ingin anaknya tetap di sampingnya. Namun Carlos adalah anak yang memiliki pendiriannya sendiri. Dia secara sukarela memilih untuk tinggal bersamaku. Sangat bagus. Tuan Besar Lois menganggukkan kepala. Aku lihat Lorenzo juga menyukainya. Iya. Tracy langsung masuk ke topik pembicaraan. "Hari ini Anda datang ke sini pasti ingin menghindari kakak dan ingin berdiskusi langsung denganku.